Hi guys, it's me, Taka. How's it going? I hope you're doing well, just like me. Hi guys, kembali lagi bersama Taka. So, how's my English? So fluent, right? Mau bisa bahasa Inggris se-fluent atau se-fasih Taka tadi? Banyak sih orang-orang yang udah nanya Taka, gimana caranya supaya bisa berbahasa Inggris se-fasih dan se-fluent Taka. Nah, hari ini Taka mau rekomendasiin ke kalian kursus bahasa Inggris yang sangat praktis yang bisa kalian pakai kapanpun, dimanapun, sesuai dengan jadwal kalian. Nah, nama kursusnya Ink Breaking. Penasaran kan kenapa Taka merekomendasikan Ink Breaking ini sama kalian? Yuk, ikutin terus video Taka. Jadi, dulu tuh Taka pernah belajar bahasa di luar negeri. Setelah itu, Taka dapat banyak banget project MC multilingual, terutama bahasa Inggris. Nah, dari situ Taka dapat banyak banget pujian, kayak, kok bisa sih bahasa Inggris sebagus itu? Kok bisa sih se-fluent itu? Kok bisa sih se-fasih itu? Nah, mereka juga banyak yang tanya sama Taka, rekomendasi untuk kursus bahasa Inggris itu yang bagus apa ya? Nah, rata-rata yang tanya rekomendasi ke Taka itu adalah orang-orang yang cuma punya waktu belajar sedikit. Nah, dari situ Taka cari tuh ya, kursus-kursus bahasa Inggris yang mana sih yang cocok banget buat kita yang cuma punya waktu tuh terbatas banget. Dan ada satu kursus yang cocok banget buat kita yang waktunya tuh super padat. Setelah itu Taka beli paketnya, terus Taka pelajarin sendiri supaya Taka tuh tahu ini efektif apa enggak sih. Nah, setelah Taka coba dan pelajari selama 2 minggu, ternyata efektif banget guys, dan makanya Taka tuh berani banget untuk rekomendasi ini ke kalian. Jadi, ini nih, paket yang Taka dapat setelah Taka membayar biaya kursus di Ink Breaking sebesar Rp990.000. Dan dengan paket ini, kamu tinggal meluangkan waktu 30 menit sehari aja untuk bisa berbahasa Inggris secara maksimal dalam waktu 3 bulan aja. Hah? 3 bulan? Yes, pemikiran kamu sama banget sama Taka. Kayak, yakin dengan harga segitu bisa lancar bahasa Inggris? Dan kalau dibandingin dengan kursus-kursus lain yang harganya itu di atasnya, kayak, is that even possible? Taka juga tuh masih ragu banget. 30 menit setiap hari doang, dalam waktu 3 bulan bisa lancar bahasa Inggris. Tapi setelah Taka coba sendiri, pelajarin sendiri dengan metode Ink Breaking selama 2 minggu, itu cukup banget. 3 bulan, lebih dari cukup. And now, I'm recommending this to you. I do understand that you are really busy and have limited time to study, just like me. So that's why I'm recommending this for those of you who are busy and have a limited time to study English. This one is perfect for you. You can study English anywhere at any time you want. For example, during exercising, having a meal, relaxing time in bed, having a cup of coffee. After that, you can be like me, speaking in English fluently. Nah, sekarang yuk kita lihat apa sih isi dari paket Ink Breaking ini. Nah, yang pertama kita lihat ada surat pengantar atau welcoming letter. Pertama Taka tuh pikir ini tuh apaan ya, kayak ya mungkin cuman surat-surat biasa gitu, kayak nggak penting gitu loh. Tapi dibaliknya dong, ternyata itu ada tata cara untuk kamu bisa masuk ke akun Ink Breaking kamu nanti. Jadi jangan sampai hilang atau dibuang ya. Berikutnya ada yang namanya kertas tujuan pembelajaran. Nah, di sini tuh kita bisa tulis tujuan kita belajar bahasa Inggris tuh apa sih? Kalau Taka dulu pengen banget jadi MC multibahasa. Jadi Taka tulis semuanya itu di sini ya. Contoh, untuk mencapai tujuan di atas, saya harus apa nih? Bla 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 bla. Ya kayak self motivation gitulah. Terus, kalau kamu sendiri tujuan untuk mempelajari bahasa Inggris itu apa sih? Semua kamu bisa tulis di sini ya. Nah, setelah kamu tulis di sini, kamu bisa taruh di tempat-tempat yang sering dilihat sama kamu. Contohnya, di dinding kamar, atau di meja belajar, di mana aja deh, yang penting kelihatan. Biar apa? Biar nggak lupa. Dulu tuh ya, Taka suka banget sama kata-kata yang memotivasi Taka. Dan Taka suka tuh tulis di dinding pakai krayon. So, you know lah what will happen next?
Mama tuh marah-marah sama aku. Ya mau gimana lagi ya, Taka kan suka banget sama kata-kata yang memotivasi. Jadi Taka pikir itu bagus lah supaya Taka itu semangat untuk ngerjain tugas-tugas sekolah Taka. Bener gak sih? Terus kita lihat yuk bukunya seperti apa. Nih, dari covernya aja, dari sampulnya aja tuh udah kelihatan menarik banget kan? Full color banget. Terus kita lihat di dalam ya. Lihat kan? Ini juga full color banget. Udah gitu ada ilustrasinya juga. Dan pastinya kata-kata yang inspiratif. Jujur aja nih ya guys, Taka tuh paling males banget untuk baca buku yang dominan tulisannya. Makanya Taka lebih suka komik daripada novel. Nah, buku ini tuh nggak begitu, nggak dominan tulisan. Pokoknya menarik banget seperti yang Taka tunjukin tadi. Ada ilustrasinya, terus full color juga, jadi nggak ngebosenin. Nah, terus juga nih, kertasnya tebel guys. Tebel, jadi kamu tuh nggak perlu khawatir kalau kamu mau bawa buku ini kemana-mana, nggak akan cepat rusak. Nah, waktu Taka pelajarin secara langsung ini buku, ternyata disusun dari yang tingkat kesulitannya paling mudah ke yang paling susah. Jadi kamu nggak usah khawatir begitu kamu buka buku, susah banget langsung kamu tutup. Nggak perlu khawatir karena sudah ada tingkatannya. Sekarang kita bahas yuk isinya tuh kayak gimana sih? Menurut Taka, isinya tuh unik banget. Karena apa? Setiap conversation atau percakapannya itu berdasarkan dengan kejadian sehari-hari atau our daily life. Jadi setiap kita mendengarkan audio atau membaca bukunya, seolah-olah kita sendiri yang mengalami kejadian tersebut. Beda sama kursus Taka yang dulu. Setiap Taka baca bukunya tuh, conversationnya cuma berdasarkan cerita yang biasa banget. Nggak seru banget deh pokoknya. Textbook banget lagi. By the way nih guys, ngomong-ngomong, di dalam buku ini tuh ada salah satu karakter yang namanya mirip banget sama nama belakang Taka. Kebetulan banget kan ya? Terus Taka juga suka banget sama ragam expressionnya dan bagaimana mereka mengelompokkan expression itu ke dalam satu tabel. Seperti ini. Ya, jadi tuh gampang banget untuk mempelajari ragam expressionnya. Cuma, menurut Taka, untuk font size atau ukuran huruf yang di belakang-belakang yang ini, ya, itu kalau bisa digedein dikit aja. Karena apa? Taka tuh kalau baca huruf-huruf kecil kayak gini tuh berasa kayak kicep gitu. Apalagi Taka itu kan minus ya matanya. Jadi tuh kayak gimana gitu kalau baca font size atau ukuran huruf yang kecil-kecil begini. Jadi, kalau Taka saranin ya, kamu siapin aja kacamata pas mau bagian akhir-akhir. Just kidding, masih bisa dibaca kok, tapi kalau bisa sih agak digedein dikit aja. Nah, ini dia best partnya. Tada! Buku rencana aksi. Jadi, buku ini tuh kayak diary atau agenda. Nah, buat kamu yang suka nulis di diary atau agenda, buku ini tuh cocok banget buat kamu, pas banget buat kamu. Dan kayaknya kamu bakal terbiasa banget nih sama buku ini. Karena apa? Buku ini tuh untuk kita mencatat proses-proses pembelajaran kita yang telah kita lewati. Jadi penting banget guys. Cara pakainya juga gampang banget. Nanti tuh kita cukup mencentang-centang hal-hal yang sudah kita lakukan selama kita belajar dengan metode pembelajaran di Ingbreaking ini. Jadi buku ini tuh cocok banget, pas banget buat kamu yang bingung harus belajar dari mana, harus belajar apa, dan harus belajar sampai mana. Nah, kamu nggak perlu pusing-pusing lagi kan? Nggak perlu ribet-ribet lagi. Karena semuanya sudah ada di buku ini, sudah diatur sama Ingbreaking. Enak banget kan? Nah, yuk sekarang kita lihat kayak apa sih kursus online-nya. Kebetulan Taka udah buka di laptop nih. Nah, ini dia penampakan depannya. Lihat, desainnya bagus kan? Terus user-friendly dan gampang dimengerti. Gimana cara masuknya? Gimana cara bukanya? Itu semua ada di sini, di welcome letter yang sempet Taka mau buang. Jadi ini nggak boleh kamu buang ya, ini jangan sampai hilang, oke? Yuk kita sama-sama klik bareng-bareng di sini. Klik. Lalu ini dia kelebihan dari Ingbreaking. Waktu itu Taka mau coba belajar dari handphone, tapi lowbat handphonenya dan Taka lupa ngecas. Terus Taka mau coba pindah dari handphone ke laptop nih ya belajarnya ya. Terus Taka bingung. Aduh, jangan-jangan Taka harus ngulang dari awal nih, karena nggak mungkin banget dong dari handphone sinkron ke laptop.
Ternyata karena kita sudah punya akun yang tersinkronisasi, bisa di mana aja guys, mau di handphone, mau di laptop, di iPad, dimanapun, semuanya ternyata bisa. Ya meskipun Taka tuh sempat panik, tapi ternyata itu adalah kepanikan yang tidak perlu. Terus juga nih ya, Taka pernah mau belajar di tempat yang sinyalnya jelek banget dan gak ada wifi. Terus Taka bingung dong, kayak aduh kayaknya Taka nggak bisa belajar deh gitu kan. Tapi tenang aja guys, kalau kita udah sempet download soft file di sini, di file pembelajaran online, kita bisa belajar secara offline. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi harus cari paket data atau wifi di mana. Tinggal klik, langsung deh belajar. Ketika belajar bahasa asing, yang penting itu adalah metode pembelajarannya. Dan tujuan kita belajar bahasa asing adalah supaya kita bisa berkomunikasi dan mendengarkan dengan baik apa yang dituturkan langsung oleh native speaker atau penutur aslinya. Dan ketika Taka belajar bahasa Inggris atau bahasa lainnya, Taka memang lebih fokus ke dua keterampilan tersebut, yaitu berkomunikasi dan mendengarkan native speaker. Dan berdasarkan pengalaman Taka, saat Taka belajar bahasa-bahasa asing tersebut, Taka lebih banyak menyimak, meniru, dan berpikir seolah-olah Taka memang adalah orang yang berada di audio tersebut, dan terus berlatih. Dan setelah mencoba ink breaking, Taka tuh tertarik banget sama metode pembelajarannya yang ternyata mirip banget sama pengalaman Taka belajar bahasa asing dulu. Di ink breaking ini ada 3 teknik dalam belajar. Yang pertama, mendengar secara mendalam. Yang kedua, mengejar ketertinggalan. Dan yang ketiga adalah respon cepat. Mendengar secara mendalam berarti mendengar dengan jelas, serta mendengar dan memahami dari maksud yang dikatakan oleh penutur aslinya. Nah, sepengetahuan Taka, ada beberapa metode berlatih mendengar yang bagus. Yang pertama, mendengarkan radio. Yang kedua, menonton TV. Dan yang ketiga adalah mendengarkan audio dalam bahasa Inggris setiap hari, serta meniru apa yang dikatakan oleh native speaker. Tapi, metode-metode tadi itu lebih cocok untuk anak-anak, karena mereka lebih mudah untuk mengingat dan meniru. Sedangkan untuk kita yang lebih dewasa, itu lebih cocok metode mendengar secara mendalam, untuk lebih mudah mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh penutur aslinya atau native speaker. Ada 2 kecepatan mendengar di ink breaking. Yang pertama, kecepatan lambat, dan yang kedua, kecepatan normal. Nah, yuk kita langsung dengerin aja yang kecepatan lambat itu seperti apa. Ink breaking, recording 1.1. Hey, Peter. How's it going? Hi, Anna. Good. How are you? Great. This is my friend, Felice Lachlan. Nah, gimana? Lambat banget kan? Selambat itu supaya kita bisa mengerti pelafalan dan tekanan-tekanan dalam kata-kata itu tuh apa sih yang harus kita pahami dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, sekarang kita denger yuk yang native speech atau kecepatan yang asli. Ink breaking, recording 1.2. Hey, Peter. How's it going? Hi, Anna. Good. How are you? Great. This is my friend, Felice Lachlan. Nah, di kecepatan yang asli tadi, kita jadi tahu bagaimana seorang native speaker berbicara in real life atau in daily life. Jadi pastinya kita seolah-olah ketemu sama native speaker itu sendiri. Pastinya cepat dong ngomongnya, nggak mungkin lambat seperti Hi Erika, how is it going? No, it's never gonna be like that. Yang pasti dia bakal cepat seperti kecepatan asli yang tadi. Jadi kita tuh harus tahu, harus paham dan mengerti bagaimana native speaker itu melafalkan kata demi kata atau tekanan-tekanannya itu ada di mana. Yang kedua adalah teknik mengejar ketertinggalan. Nah, seperti apa sih teknik tersebut? Yuk, Taka kasih lihat. Ink breaking, recording 1.2. Hey, Peter. Hey, How's Peter. it going? How's it going? Hi, Anna. Hi, Good. Anna. How Good. are you? How are you? Great. Great. This is my friend, This is my friend, Felice Lachlan. Felice Lachlan.
Pada teknik atau metode pembelajaran yang kedua, yaitu mengejar ketertinggalan, kita dituntut untuk mendengarkan dua audio secara lambat dan secara normal atau native speech. Nah, kalau di metode pembelajaran yang pertama, itu mendengar secara mendalam, lebih ke bagaimana kita itu melafalkan sesuatu dan tekanan-tekanannya itu di mana, lalu bagaimana kita berbicara secara efektif. Nah, yang kedua ini, metode pembelajaran mengejar ketertinggalan, kita dituntut untuk bisa meniru bagaimana native speaker berbicara. Gak cuma membantu kita untuk berbicara dengan lancar, tapi membantu kita untuk berbicara seperti penutur asli atau native speaker. Dan di bagian ini juga ada kosakata loh, kayak gini nih. Ya, ada vocabulary yang kamu bisa lihat. Tapi, Taka mau kasih saran nih untuk ink breaking. Kalau misalnya di vocabulary itu diberikan semacam pelafalannya seperti apa sih, supaya kita tuh nggak perlu lagi cari-cari di kamus tentang pelafalannya itu bagaimana. Jadi agak susah gitu ya, bolak-balik dari buku ke kamus, buku ke kamus. Dan untuk teman-teman, Taka kasih saran nih ya, saat kita sedang mendengar secara mendalam atau mengejar ketertinggalan, jangan baca skrip. Kecuali kita nggak tahu nih kosakata ini tuh apa sih maksudnya, langsung deh kita bisa lihat vocabulary-nya. Nah, setelah kita melakukan teknik mendengar secara mendalam dan mengejar ketertinggalan, yang ketiga ada respon cepat. Nah, di sini tuh kita dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan conversation yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini tim Ink Breaking telah menyediakan skripnya full. Ada di sini ya, tapi Taka saranin ketika kita sedang melakukan respon cepat, kita jangan melihat skripnya, karena beberapa detik setelahnya itu langsung ada jawabannya. Nah, ini dia contoh untuk teknik respon cepat. Yuk kita dengerin. Ink Breaking, recording 1.8. 1. Who is Felice? Felice is Anna's friend. She is Anna's friend. Felice is a friend of Anna. 2. Who is Anna introducing to Peter? She's introducing Felice. She's introducing Felice. Anna is introducing Felice to Peter. Dengan teknik ini, kita bisa belajar sendiri atau dengan teman-teman. Yang penting, untuk orang-orang yang jarang bertemu dengan orang asing, ini tuh pas banget untuk berlatih. Menurut Taka, semua metode atau teknik-teknik tadi itu sangat bagus sekali. Karena dulu Taka ngandelin Oxford Dictionary banget. Dimana kalau mau tahu pelafalan suatu kata seperti apa, Taka lihat dulu kan, Taka baca dulu. Pas ketemu nih katanya, ini pelafalannya kayak mana ya? Bingung juga gitu kan, jadi ya tetap aja bingung. Terus, kursus-kursus yang Taka dulu itu pernah alami, itu textbook banget. Jadi itu nggak menarik banget. Terus, selama 2 minggu belajar itu, Taka pernah tuh lupa 1 hari buat belajar. Tapi tenang aja, Ink Breaking akan ngirimin email buat kamu untuk ngingetin kamu untuk tetap belajar. Kayak asisten pribadi gitu loh. Dan kalau Taka tuh punya pertanyaan-pertanyaan apapun, Taka langsung kirim ke email tersebut. Mereka cukup responsif loh, cukup responsif. Jadi apapun yang Taka tanyakan, itu akan langsung dijawab sama mereka. Overall, menurut Taka nih, kursus di Ink Breaking ini tuh sangat efektif dan murah banget. Hemat banget, karena apa? Hanya dengan Rp990.000 aja, kita bisa lancar berbahasa Inggris. Ditambah lagi, kita akan mendapatkan akun pembelajaran online, kurikulum yang tertata baik, dan tim Ink Breaking yang selalu siap untuk membantu apapun kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan kamu. Taka sendiri tuh udah coba ini kursus Ink Breaking selama 2 minggu. Awal-awal tuh kayak, ya ampun gampang banget ya. Kayaknya sampai bosen banget gitu kan. Tapi setelah lesson 5 atau pelajaran 5, itu kesulitannya akan semakin bertambah dan bertambah. Jadi kamu jangan ngeremehin ya. Kamu pasti akan merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Misalnya kamu ngeremehin ya, kayak nggak ngasih waktu 30 menit sehari aja, atau nggak ngikutin apa yang ada di buku rencana aksi, Taka jamin, sampai kapanpun, kamu gak akan bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Akhir kata, semoga review dari Taka ini bisa membantu buat kamu semua yang sedang mencari kursus bahasa Inggris atau ingin belajar bahasa Inggris. Khususnya untuk kamu yang cuma punya waktu sedikit untuk belajar atau yang waktunya padat banget. Cobain deh, Ink Breaking, solusi dari Taka untuk kamu.